Nah, selebihnya ada beberapa hal yang perlu kita pahami mengenai perintah dan larangan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ikhtiar ini bermanfaat dan memahamkan kita. Orang tua merasa anak itu memang nggak cocok Ustaz kasih perintah apalagi dilarang. Contohnya gimana? Apalagi dalam sebuah training, trainernya menyampaikan, coba anak mau nggak kalau dilarang? Atau kalau dikit-dikit diperintah, dikit-dikit diperintah. Ya dikit-dikit diperintah memang menyelisih itu. Makan, minum. Ya dari suaranya aja, untuk hal apapun didengarkan aja bikin mules kan itu. Yang salah di sini apa? Perintahnya atau cara pemerintahan? Nah iya. Enggak boleh. Itu yang jelek larangannya apa kekasarannya? Nah iya. Duduk yang baik. Duduk. Didengarkan itu enak gak ya? Bikin pusing kan? Jadi kalau begitu yang salah di mana? Nah, mari kita tengok. Jangan-jangan kita nyuruh anak tapi mengabaikan. Kita lompat ini ya. Ini hanya contoh saja di negeri lain betapa banyak larangan. Dan yang jelas kalau kita ngajak anak kita masih balita ke Singapura, kita nggak bisa mengatakan karena anak misalnya melempar sampah sembarangan lalu didenda, Pak ini masih anak-anak, nggak bisa. Itu artinya kita perlu kasih perintah dan larangan pada anak-anak. Apakah mereka musnah? Enggak. Di Hongkong juga begitu, banyak larangan. Larangannya macam-macam, meludah sembarangan dendanya $1.500 ya. Buang ingus di jalanan $3.000. Lumayan itu ya. Kira-kira kalau punya anak di sana, anak akan diajari enggak dengan perintah dan larangan? Diajari, kalau enggak miskin bapaknya. Kena denda terus kan? Nah, dan lain-lain. Contoh ini yang pakai perintah. Ini yang menganggap bagus ini siapa? Nasihat ini. Allah abadikan nasihat ini. Allah suka dengan nasihat ini. Loh, yang bikin otak itu kan alasannya nggak sesuai dengan perkembangan otak. Kalau anak sendiri kasih perintah nggak kreatif, kalau larangan tuh nggak sesuai dengan cara kerja otak, itu kan? Loh, yang bikin otak itu loh, yang bikin otak bukan otak-otak, yang bikin otak itu menyukai, yang bikin otak itu menjadikan nasihat yang menggunakan kalimat perintah itu sebagai sebaik-baik perkataan. Karena ketika kita membaca nasihat ini, kedudukannya bukan membaca nasihat manusia, tapi membaca ayat Al-Quran. Apa nasihat itu? Ya bunayya. Diawali dengan panggilan sayang. Kalau orang itu memanggil dengan panggilan sayang, kira-kira lembut atau kasar? Lembut. Lembut itu hubungannya dengan enaknya hati menerima. Bukan berhubungan dengan pelan kerasnya suara. Maka kita tidak dapat mengatakan orang Jawa itu lebih lembut dibanding orang Sumatera. Nah, kita tidak dapat mengatakan orang Jawa itu lebih lembut dibanding orang Sulawesi. Lebih pelan suaranya, iya. Tapi ada loh suaranya pelan menyakitkan hati. Ayo wis ben modiar ya wis. Pelan, kalem, sadis. Kok bisa bilang begitu? Karena saya dulu pernah kos. Wah, Pak kosnya kalau sudah jengkel sama anak, ayo wis ben, ora gelem meneng ya wis, modiar ya wis. Itu tidak pakai meledak-ledak gitu ya. Kasar enggak itu? Wah. Orang lagi marah sambil senyum. Asem.
mesem, senyum, suaranya pelan, dan marahnya berakar hingga ke jantung. Asem. Awas ngono ya. Diantil wae. Halus. Ya. Tapi enggak lembut. Ya. Setelah itu barulah perintah. Biar enggak bingung mengenai tadi. Apakah ada suara keras itu yang tidak kasar? Oh banyak. Banyak. Dan itu bukan hanya orang luar Jawa. Orang Jawa juga bisa merasakan itu. Ketemu teman lama, 20 tahun nggak ketemu. Begitu ketemu dia teriak, Masya Allah. Loh, mimpi apa aku tadi ketemu di sini? Anda marah nggak? Marah nggak? Enggak. Kenapa? Karena ada rifq di situ. Arifku, kelembutan yang lebih dekat maknanya dengan keramahan. Marah nggak kita? Enggak. Jadi suara lantang bahkan berteriak itu bisa meneduhkan hati kita. Kita senang dan kita nggak marah. Kenapa? Karena ada kelembutan, ada rifq di sana. Sebaliknya bertamu ke rumah orang, enggak ada suara kerasnya, tapi hampir nggak bersuara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, boleh saya masuk, Bu? Ya, silakan. Anda bahagia enggak? Enggak. Suara pelan, beku, dingin, tak bersahabat. Gimana? Dan lagi, ya Bunaya. Habis itu diikuti dengan perintah. Empat perintah. Dalam hal ini perintah berurutan itu dimungkinkan untuk urusan-urusan yang tidak langsung dilaksanakan saat itu. Cuci piring, jangan lupa nanti dibersihkan, jangan lupa nanti habis itu taruh sana. Itu bikin anak mumet. Selain cara memerintahkannya yang kasar. Ya Bunaya, aqimis shalah, perintah. Wa'mur bil ma'ruf, perintah. Wanha 'anil munkar, perintah. Wasbir 'ala ma asabak, perintah. Berikutnya apa? Penjelasan. Anak minta dibelikan es krim. Kita punya uang nggak membelikan. Nah, mohon maaf Nak ya, kita nggak beli es krim dulu. Bapak punya uang, bukan nggak punya. Nah, baru kita jelaskan. Tapi ada hal-hal yang lebih penting. Nah, jadi ada penjelasan. Tapi bukan juga, kowe ngantin nangis sudah tak oke. Kamu sampai nangis gak bapak belikan. Bapak punya uang, tapi bapak nggak mau belikan kamu. Kamu disuruh bersihkan piring aja nggak mau. Kita ngajari anak untuk berbalas dendam. Siapa yang ngajari? Bapaknya. Oh kamu nyuci piring nggak mau, sekarang minta es krim. Nih lihat bapak uangnya banyak. Maka anak awas, muncullah dendam. Siapa yang ngajari? Bapaknya. Apa ada orang tua kayak gitu? Banyak. Kok tahu? Karena dari masalah-masalah yang muncul. Padahal saya sudah, ini loh Pak, saya sudah ngajari anak saya konsekuensi. Oh gimana ngajarinya? Tunjukkan caranya. Oh bukan, itu bukan ngajari konsekuensi, tapi ngajari dendam. Nah, diakhiri penjelasan. Kita melakukan itu enggak? Nah, untuk perintah-perintah yang tidak langsung dilaksanakan saat itu, kita lakukan sambil ngobrol, bincang dengan anak, lalu kita nasihat jangan terlalu banyak. Setiap kumpul dinasihati terus, wah lain kali nggak usah dah. Lagi asik-asik bapaknya datang, awas ini, nasihat datang. Begitu pula ketika kita melihat pada larangan ini, ternyata polanya sama. Ya Bunaya, didahului dengan panggilan sayang. Kita lakukan enggak? Enggak boleh.
Tidak boleh. Atau kita awali dengan panggilan sayang. Nah, nggak usah nak ya. Nah, jadi panggilan sayang. Setelah itu langsung diikuti larangan la tusyrik billah. Kemudian diikuti dengan penjelasan inna syirka la dzulmun adzim. Lagi-lagi namanya panggilan sayang tidak mungkin disampaikan dengan kasar. Suaranya mungkin lantang tapi enggak kasar. Kasar itu berbeda dengan lantang. Bunda es krim. Bunda enggak punya uang. Enggak keras suaranya. Bunda es krim. Bunda enggak punya uang. Ngerti? Bunda es krim. Tapi begitu ada tamu, sana. Enggak pakai suara yang melengking keras, tapi kasar. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa suara pelan itu bisa kasar dan bahkan sadis. Ya. Nah, ini ini sekedar gambaran-gambaran saja mengenai bagaimana perintah itu maupun larangan hendaklah diikuti dengan penjelasan. Dan kita mendapati bahkan perintah ada kalanya beriringan dengan larangan, larangan beriringan dengan perintah. Kalau dalam Al-Quran kita menjumpai ya ayyuhalladzina amanu, berikutnya ada perintah ittaqullaha haqqa tuqatih, dan kemudian diikuti dengan larangan. Nah, habis larangan diikuti dengan perintah lagi di ayat berikutnya, ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berikutnya habis itu diikuti dengan larangan lagi, wala tafarraqu. Habis itu diikuti dengan perintah lagi, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum ila akhir ayat. Maksudnya ila akhir ayat nanti masih ada penjelasan lagi gitu ya. Masya Allah. Tapi polanya adalah ada perintah maupun larangan, ada penjelasan dan didahului dengan panggilan yang enak. Adapun untuk kesalahan-kesalahan yang sederhana, itu tidak menggunakan langsung larangan, tapi langsung menunjukkan apa yang seharusnya. Dalam hal-hal yang berkenaan dengan adab, anak makan tangannya diputer-puter, itu bukan, oh nggak boleh gitu, bukan. Ini adab sederhana pada anak kecil, maka tunjukkan yang seharusnya. Ya gulam, samillah, wahai anak, bacalah basmalah. Makanlah dengan tangan kananmu. Langsung jelas apa yang harus dilakukan. Wallahu a'lam bishawab.